SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau mengisyaratkan kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang menanggung anak yatim. Salah satunya keutamaan dari hadis tadi, yaitu sangat dekatnya kita dengan Rasulullah sampai Rasulullah mengisyaratkan seperti jari ini. Sangat dekat. Nah, pada liputan kali ini, kami dari kelompok 1 PPLK, Kampus Tai Ataqwa Bekasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, akan berkunjung ke salah satu pondok yatim yang berada di daerah Kampung Wates, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Bekasi Utara. Mau tahu kegiatan kita hari ini? Yuk ikutin kita terus. Pondok Yatim Darussalam merupakan sebuah organisasi yang menaungi anak-anak yatim di wilayah Kampung Wates. Tepatnya berada di Jalan Haji Marhum Ali, Kampung Wates, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Awal berdirinya Pondok Yatim Darussalam ini yaitu berawal dari kelompok organisasi remaja masjid yang menamai dirinya sebagai Persatuan Remaja Masjid Darussalam atau PRISMA, yang merasa prihatin atas kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, juga makin banyaknya anak yatim yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Berkaca pada hal itulah, lalu pada tahun 2012, para remaja masjid tersebut mendirikan sebuah organisasi pondok yatim ini. Lalu para pemuda tersebut menamai pondok ini dengan sebutan Pondok Yatim Darussalam, yang terinspirasi dari nama masjid di wilayah kampung itu sendiri. Awal mula Pondok Yatim Darussalam ini berawal dari organisasi remaja masjid. Nah, berawal dari situ kami melihat anak-anak di Dusun 3 ini kurang dari segi ekonomi. Nah, makanya dari situ kami punya ide untuk membuat dan membantu serta meringankan beban biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak di sini, terutama anak-anak yatim Dusun 3. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali rintangan yang dialami oleh para pengurusnya. Dari kesibukan masing-masing para pengurus, ada yang sudah sibuk berkeluarga, dan segala macam kesibukan lainnya. Namun, berkat keikhlasan dan semangat para pengurus lainnya, Pondok Yatim Darussalam masih berdiri hingga saat ini. Untuk santri-santri di Pondok Yatim ini, mereka memprioritaskan anak yatim yang berada di wilayah dusun mereka terlebih dahulu. Lalu, sisanya mereka membolehkan santri yatim dari dusun luar untuk bergabung bersama Pondok Yatim Darussalam ini. Pondok Yatim Darussalam ini, mereka tidak hanya memprioritaskan dari segi pendidikan saja, namun juga dari segi kesehatan dan lainnya. Adapun mekanisme dari Pondok Yatim Darussalam ini, mereka hanya sekedar meringankan setengah dari beban biaya pendidikan anak-anak yatim tersebut. Adapun jumlah anak yatim di pondok ini berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang, yang terbagi ke dalam beberapa jenjang pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA, maupun tingkat perguruan tinggi. Dari kesemua santri itu, yang mana 75%-nya berasal dari wilayah Dusun 3, Desa Kedung Jaya, dan sisanya berasal dari wilayah dusun lainnya. Untuk pendukung dana dari Pondok Yatim Darussalam ini, mereka memiliki beberapa donatur tetap, baik dari perusahaan maupun donatur individu. Selain itu juga, ada donatur sukarela yang berasal dari kepedulian masyarakat setempat. Biasanya juga ada instansi sekolah ataupun lembaga lainnya dari luar yang datang ke pondok yatim ini untuk sekedar santunan kepada anak-anak yatim dan mendonasikan hartanya guna keberlangsungan Pondok Yatim Darussalam ini. Seiring dengan perkembangan dan kepercayaan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat yang dengan sukarela terus membantu pondok yatim ini, hingga akhirnya pada tahun 2020, gedung Pondok Yatim Darussalam ini diresmikan untuk digunakan sebagai tempat mereka belajar dan melakukan kegiatan.
Adapun kegiatan santri Pondok Yatim Darussalam ini difokuskan setiap hari Ahad pagi yang dimulai dengan melaksanakan sholat duha berjamaah. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak yatim di sini terbiasa melakukan sholat duha di kehidupan sehari-harinya. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan agenda sarapan bersama yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara santri dan para pengurus pondok yatim ini. Setelah agenda tersebut, santri langsung diajari cara membaca Al-Quran dengan menggunakan metode tahsin tilawati yang dipimpin langsung oleh Ustadz Aziz Dwi Kurnia SPD selaku guru daripada Pondok Yatim Darussalam ini. Dengan menggunakan metode tilawati ini, diharapkan para santri dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca, tulis, serta menghafal Al-Quran. Dan saya pengen anak-anak belajar Al-Quran dengan menyenangkan, ya, dengan tidak ada beban, dan tentunya saya senang sekali ngajar di sini. Kenapa? Karena satu, mereka anak yatim, ini jadi ladang pahala saya. Kemudian yang kedua, dengan ini saya bisa mengamalkan apa yang pernah saya pelajari di metode tilawati, seperti itu. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, lalu diselingi dengan games agar santri tidak merasa bosan, sekaligus sebagai hiburan untuk santri yatim di pondok ini. Setelah semua kegiatan tadi selesai, seluruh santri kemudian masuk ke timnya masing-masing yang dibimbing langsung oleh para pengurus pondok yatim ini. Adapun para pengurus ini merupakan para pemuda Masjid Darussalam yang dengan sukarela mengajarkan serta mendidik santri-santri yatim tersebut. Ketika kita ke sini kok ternyata bagus ya, jadi ngerasa tuh anak itu kayaknya benar-benar diajak untuk pinter, jadi pinter. Hingga saat ini, sudah ada 150 anak yatim yang terbantu oleh adanya Pondok Yatim Darussalam ini, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun dari segi ekonomi mereka. Kami berharap nanti ke depannya anak-anak yatim Pondok Yatim Darussalam ini bisa menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan soleha, terutama soleh dan soleha, dan selebihnya tetap kami kawal, kami pantau untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu tadi seputar informasi dan kegiatan di Pondok Yatim Darussalam. Untuk semuanya yang ingin berdonasi bisa kirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Atau datang langsung ke Pondok Yatim Darussalam, tepatnya berada di Kampung Wates, Jalan Haji Marhum Ali, Dusun 3, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.